Shalom, selamat malam para Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat bergabung di dalam channel Majelis Pendidikan Kristen yang berkolaborasi bersama Bara Digital Ministry. Pada malam hari ini, saya Denny Widya CBC ditemani oleh Pak Handoko Ngadiman dan Ibu Christine. Kami akan membahas mengenai pernikahan kuat, pelayanan kuat. Sebelum kami masuk dalam materi diskusi pada malam hari ini, kita akan berdoa dulu. Saya akan pimpin doa, Pak. Ya. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa berkumpul dan berdiskusi mengenai pelayanan kuat dan pernikahan kuat, keluarga yang kuat. Kami percaya campur tangan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan, itu jadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati pada acara pada malam hari ini, dari sound system, dari semua tempat Tuhan yang peliharakan semua. Semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pak Handoko nih, sebelum kita masuk Pak ya, silakan Bapak memperkenalkan diri dulu. Bapak nih kan ini ya banyak berkecimpung di NGO ya Pak ya. Iya, lembaga swadaya masyarakat. Wah, ya. Dan Ibu juga membantu Bu. Iya, saya dulu seorang guru, Iya. tetapi sejak 2019 karena pekerjaan Pak Handoko, saya ikut menemani beliau ke Bandung. Jadi kami tinggal di luar kota. Sampai akhirnya kami kembali lagi ke Jakarta. Oh, background emang dari pendidikan ya. Menikah seorang guru, Pak. Ya, luar biasa Pak. Pak, kita kan akan masuk di tema pelayanan kuat dan pernikahan kuat ya. Ini di program nih Task Force Doa dan Konseling para penonton semua. Pak, bagaimana Bapak bisa bercerita seseorang ya, dia bisa memiliki pelayanan yang kuat dan pernikahannya atau keluarganya pun kuat atau berhasil, Pak. Baik. Dasar apa yang bisa membuat itu terjadi, Pak? Baik, wah ini pertanyaan yang menarik, Pak ya. Kami mungkin kita ngobrol berdasarkan apa yang kami alami, apa yang kami amati, dan juga kami lakukan konseling kepada keluarga-keluarga. Pertama mungkin kita harus samakan dulu satu pemahaman. Sebenarnya kalau kita urut, kan tadi judulnya kan pelayanan yang kuat, baru keluarga yang kuat ya. Tapi kita coba ini dulu. Kami percaya sebagai suami istri bahwa yang pertama itu Tuhan. Yang kedua itu adalah keluarga. Ketiga barulah pekerjaan, pelayanan dan lain-lain. Bukan bahwa pelayanan itu tidak penting. Pelayanan itu sangat penting karena itu respon kita terhadap panggilan Tuhan. Tetapi persoalannya kalau keluarga kita hancur, pelayanan pasti berantakan itu. Makanya Derek Prince pernah mengatakan begini, engkau bisa berhasil dimanapun. Mungkin di public sphere, di daerah publik, kemudian di pekerjaan, karir, dan lain-lain, termasuk pelayanan. Tapi kalau keluargamu tidak berhasil, maksudnya dia sebagai kepala keluarga atau sebagai suami istri, di keluarganya gagal, semua itu tidak ada gunanya. Jadi penting sekali itu kita harus, menurut saya kami sepakati sebagai keluarga. Ya, menetapkan prioritas itu ya Pak ya. Oh, pertama itu Tuhan, kedua itu keluarga. Pelayanan itu baru prioritas ketiga sebenarnya ya. Tapi gampang nggak Pak? Wah, belum tentu. Belum tentu. Ya, seringkali orang menempatkan pelayanan malah yang di pertama ya, dibandingkan Tuhan. Dia pikir dengan melayani dia sudah melayani Tuhan. Padahal belum tentu gitu kan. Karena kalimat tambahan gini Pak, kalau saya melayani Tuhan, Tuhan akan menjaga keluarga saya. Nah itu ya. Tapi saya percaya Tuhan menjaga keluarga kita. Tetapi yang disebut bahwa melayani Tuhan itu kan salah satu bicara juga investasi waktu. Betul. Nah itu jadi suatu tantangan tersendiri. Iya. Nah kalau dari Ibu Bu, bagaimana dari seorang istri ya menjaga keluarga ini tetap kuat sehingga bisa mendukung pelayanan Bapak tetap kuat juga.
Dari sudut pandang seorang istri ya Bu ya. Betul, Kan kadang-kadang betul. gini, ada istri juga banyak yang mengeluh Pak. Kadang-kadang. Iya. Jadi yang pertama adalah pernikahan. Konsep tentang pernikahan itu antara sebelum mereka masuk dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu harus sama, punya konsep yang sama. Dan kita di dalam pernikahan Kristen, kitab ini percaya bahwa Tuhan itu menyatukan untuk satu tujuan. Jadi di dalam pernikahan, di dalam Tuhan harus memiliki visi. Tujuan pernikahan ini apa? Bukan kita bergulir, tetapi ada maksud Tuhan dengan sebuah pernikahan. Kalau saya membayangkan gini, seorang pribadi laki-laki yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang spesial ini bertemu dengan wanita yang juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, pribadi yang spesial, yang berharga, disatukan oleh Tuhan. Jadi itu luar biasa banget gitu. Itu konsep yang buat saya, wah benar-benar pernikahan itu punya kuasa begitu. Dan ada visi Tuhan. Nah karena ada visi Tuhan di situ, makanya kita harus menemukan itu dulu bersama-sama. Mungkin itu bukan sesuatu yang di luar angan-angan atau seperti apa, tapi kita menjalani dengan satu tujuan bahwa paling dasar adalah apa? Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Oke, visi udah sama. Kemudian dari pernikahan ini apa yang menjadi prioritas? Prioritas yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Jadi suami dan istri bersinergi, istilahnya ya, bersinergi untuk bisa saling mendukung, memuliakan Tuhan pertama di dalam keluarga, kedua melalui pelayanan. Jadi poinnya itu, karena prinsip itu, makanya kalau misalnya pada waktu itu ya, Handoko melayani di bagian mana, saya melayani di mana, tapi kami saling mendukung. Mendukungnya adalah apa? Komunikasi satu sama lain. Kemudian kami memberitahukan kepada anak kami. Kami punya satu anak, kami beritahukan misalnya kalau kami harus pelayanan keluar kota bersama-sama, kami pasti kasih tahu. Kami akan pergi, papa sama mama pergi. Untuk apa, pulangnya kapan. Dan sepanjang itu ya kami bersyukur karena ada teknologi yang memungkinkan kami untuk bisa menginformasikan dia, komunikasi, tetap tanya misal waktu dia masih kecil ya, tanya gimana pekerjaan rumahnya, gimana hari ini di sekolah dan sebagainya. Ada satu Pak Denny yang kalau bisa tambahkan. Jadi waktu istri saya Christine bilang bahwa itu adalah ada satu bersama-sama sebagai suami istri. Itu dasarnya kan kita berdua disatukan Tuhan. Kita sebutnya dua menjadi satu. Two equal one. Jadi dia adalah bagian saya ada bagian dia. Memang saya sebagai kepala keluarga, dia penolong yang sepadan. Tetapi berdua ini ngomongnya kita gampang Pak ya. Berdua. Tapi kalau kita ada tambah satu kata Pak, bersepakat. Berdua bersama-sama. Itu sesuatu persoalan yang berbeda. Nah termasuk di dalam panggilan, pelayanan. Kedua adalah prioritas pelayanan. Jadi mungkin untuk lebih jelas bahwa pelayanan itu bisa jadi saya melayani di bidang saya. Istri melayani di bidang dia. Tetapi kami juga belajar melihat ada pelayanan di mana Tuhan izinkan atau Tuhan taruh untuk kami bersama-sama. Kami melakukan pelayanan disebut pelayanan pemuritan keluarga. Untuk pernikahan dan juga tentang parenting, pola asuh anak. Itu kami berdua. Tapi ada beberapa pelayanan saya sendiri. Ada pelayanan Christine sendiri. Nah mungkin begitu gambarannya. Nah Pak, sekarang kan Bapak dan Ibu banyak pelayanan di dunia pendidikan nih Pak ya. Salah satunya ya dunia pendidikan, karena kita mau masuk ke inilah lebih ke dunia pendidikan ini pelayanannya. Nah bagaimana Bapak menemukan banyak misalnya guru-guru dalam pelayanan yang Bapak lakukan. Nah guru-guru ini apakah Bapak melihatnya ya, mereka sudah menerapkan prioritas itu enggak dalam mereka, dalam diri-diri mereka itu Pak, guru-guru tersebut? Ini guru-guru yang sudah punya keluarga ya? Iya, guru-guru yang sudah punya keluarga Pak. Kebetulan kami diizinkan Tuhan untuk melakukan pelayanan tentang parenting. Jadi kalau kami ke daerah bersama MPK dengan melalui Task Force 3T, kami kalau malamnya kami bawain tentang sesi parenting.
Iya. Nah, di dalam sesi-sesi itu kami banyak mendengar Iya. tentang tantangan, keberhasilan, Iya. juga hal-hal yang lain. Bukan hanya guru, tapi orang tua murid yang diundang. Iya. Nah, kalau kita melihat begitu, saya melihat yang pertama adalah gini. Tantangan guru yang pertama adalah panggilan dia sebagai seorang guru, pendidik. Iya. Menurut saya itu satu tantangan tersendiri. Iya. Dan kami menemukan banyak di lapangan bahwa persoalan mereka adalah gaji, Iya. juga bicara tentang fasilitas dan semua keterbatasan lain. Tetapi kami melihat bahwa kalau dia punya panggilan yang jelas, Iya. itu berbeda sekali dengan orang yang melakukan sebagai profesi. Atau mungkin maaf ngomong menunggu pekerjaan yang lain. Iya. Iya. Itu satu, Pak. Iya. Nah, yang kedua, kalau dia punya kejelasan dalam visi Allah tentang keluarga, dia akan berbeda sekali melihat konsep dalam mendidik anak-anak. Saya ambil contoh begini. Iya. Kita akan melihat bahwa dikatakan kan muridkanlah. Iya. Ya kan? Betul. Amanat agung. Hmm. Muridkanlah itu kalau di sekolah, menurut saya, bagaimana anak-anak itu bisa mengenal Kristus sebagai juru selamat, bagaimana anak-anak itu bisa menemukan potensi mereka, seperti yang Tuhan sudah taruh dalam hidup mereka, dan juga bagaimana untuk menghidupi panggilan di dalam setiap jenjang pendidikan. Itu kalau udah begitu, Pak, dia akan melihat bahwa sekolah itu menjadi ladang yang Tuhan percayakan yang luar biasa. Bapak Ibu, Bapak kita bayangin, Pak, ya. SD itu 6 tahun, Pak. Iya. Artinya seorang guru atau kepala sekolah mendapat kesempatan. 6 tahun, Pak. Betul. Iya. Belum lagi SMP 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Atau namanya sekarang bukan SD, SMP, SMA lagi ya. Langsung 12 Ya, 12 ya. 12 tahun. Tapi itu ladang di mana siswa itu ada di sekolah, Pak. Iya. Nah, kalau dia sudah dia melihat itu sebagai ladangnya Tuhan, cara dia merespon, mengambil komitmen dan juga mendidik anak-anak siswa itu akan berbeda sekali, Pak. Ya. Kalau saya melihat begini, kita tidak bisa membagikan sesuatu yang kita nggak punya. Jadi kalau seorang guru tidak punya misalnya nilai kedisiplinan di dalam dirinya, dia nggak akan bisa bagikan itu. Kenapa? Karena dia kadang-kadang gini, kita tidak sadar, karena saya guru ya, kita nggak sadar bahwa sebetulnya gini, murid kita itu bukan mendengar apa yang kita katakan, tapi dia melihat apa yang kita lakukan. Betul. Jadi guru harus jadi role model ya harusnya. Betul sekali. Teladan. Iya, teladan. Dan teladan itu gini, kalau buat saya itu kita nggak bisa istilahnya fake tuh kita nggak bisa pura-pura atau palsukan gitu. Kalau kita menjadi pribadi yang sama, dibilang one man person, jadi dibilang otentik ya, di rumah sama dengan dimanapun kita berada, itu yang akan menolong kita sebagai guru untuk bisa yang pertama tetap memuridkan keluarga kita sendiri dan memuridkan siswa-siswa di sekolah. Jadi menurut saya value atau nilai hidup itu harus kita miliki dulu, baru kita bisa bagikan. Gitu. Betul sekali. Guru betul, luar itu. biasa. Memang harus jadi teladan sih guru ya, karena banyak sekali guru hanya menyampaikan karena mungkin panggilannya itu tadi Pak, bukan berupa benar-benar hanya ya menunggu waktu betul. untuk sebagai batu loncatan. Tapi kita paham sekali Pak, menghadapi siswa itu tidak gampang. Tidak gampang, betul ya. Apalagi zaman sekarang Pak ya. Benar, sekarang tuh gurunya kan jadi takut juga. Betul. Banyak kasus kan guru malah diperkarakan. Iya. Ya kan? Bukan juga ada beberapa di tempat-tempat tertentu jiwanya terancam Pak. Terancam ya. Nah karena itu kenapa Tuhan memanggil banyak orang termasuk kami untuk melakukan parenting, sesi parenting bukan hanya dengan guru, tapi yang terutama dengan orang tua. Karena untuk zaman saat ini ya, kita perlu kolaborasi. Jadi sekolah itu kan sebuah komunitas. Dia perlu ada kolaborasi. Di dalamnya itu ada siapa sebetulnya? Ada orang tua yang menjadi otoritas utama dari anak. Jadi kita perlu kolaborasi dengan orang tua, menyamakan nilai atau persepsi untuk kita sama-sama
mendidik anak. Karena sebetulnya tanggung jawab utama mendidik anak tuh ada di tangan orang tua. Orang tua. Iya, betul. guru itu partnernya gitu. Nah, mungkin saya agak masuk lebih bawah dikit. Iya. Sesuai dengan judul, Pak ya. Jadi kalau guru, pendidik secara umum ya, Iya. kalau dia di rumahnya, dia tidak menghidupi karakternya, Betul. panggilannya dan lain. Waktu dia di sekolah, Pak, sulit sekali. Iya. Dia untuk jadi teladan Iya. dan juga menghidupi visi misi pendidikan Iya. melalui ladang yang Tuhan sudah sediakan. Iya. Nah, sekarang kan gini Pak, guru ini mungkin ya, saya nggak tahu ya, tapi secara kasat mata melihat bahwa guru ini lebih banyak wanita saat ini. Iya, Ya, betul. nggak tahu sih ya. Tapi Ya. lihat kita kasat mata kalau saya berkunjung ke sekolah-sekolah, lebih banyak guru wanita. Nah, ini kan sebagai wanita karir. Nah, bagaimana nanti mereka itu bisa menjaga keluarganya? Kan gini, jangan sampai kan mereka mengajari sekolah kepada siswa, tapi ya keluarganya ini nanti berantakan nih anaknya. Jadi guru itu nggak menjadi teladan juga bagi siswanya kan. Nah, bagaimana Pak? Dan Ibu ya, bagaimana bisa ada tips nggak? Bagaimana ketika dia sebagai seorang wanita karir jadi guru karirnya, tapi keluarganya ini juga dapat keluarga yang harmonis, keluarga yang benar-benar dalam kasih Tuhan, menjadi guru ini bisa menjadi teladan di sana. Saya as a friend dulu. Ya. Iya, jadi itu kembali lagi Pak kepada prinsip awal yang tadi kita bicarakan tentang pernikahan. Awalnya adalah sebuah pernikahan. Apapun yang menjadi profesi dari pasangan suami istri, mulainya harus dari sebuah pernikahan. Mereka punya kesepakatan apa di dalam pernikahan itu? Apakah istrinya akan bekerja untuk selama waktu tertentu, pada jam tertentu, lalu suaminya bekerja pada jam yang tertentu, lalu bagaimana mereka mengelola keluarga? Yang pertama harus disepakati adalah hal itu. Setiap orang pasti perlu uang. Betul kan? Tetapi yang utama bukan uang itu. Yang utama adalah kesepakatan di dalam keluarga. Saya ingat ini karena mertua kami tinggal bersama-sama dengan kami, mertua saya. Mertua saya bilang ada sebuah pepatah Cina yang mengatakan kalau suami dan istri itu bersepakat, rejeki datang. Gitu. Istilahnya rejeki itu akan mengikuti suami istri yang bersepakat. Jadi memang harus mulai dalam satu kesepakatan. Lalu bagaimana dia akan mengelola rumah itu. Makanya penting sekali menjadi pribadi yang sama di luar dan di dalam. Ketika kita ada di dalam keluarga, ya sama. Jadi pribadi yang sama, betul. Ya, mengelola itu tidak bisa dilakukan hanya oleh wanita atau istri, tapi bersama-sama dengan suami. Itu kan yang dibilang sinergi. Itu kan sinergi nih seperti tangan begini, ya, saling melengkapi satu sama lain. Nah, itu yang akan menolong ketika seorang guru perempuan bersepakat dengan suaminya sebagai laki-laki apa yang akan mereka lakukan untuk keluarga mereka, membuat kesepakatan apa yang mereka buat, jadwal di dalam rumah. Misalnya kami dulu buat jadwal, jadi nanti pulang kami akan lakukan begini, anak kami sama-sama sepakat dengan dia lakukan begini. Nah, kita tinggal ikutin aja itu jadwalnya, dan itu sebenarnya lebih enak gitu. Karena memang begini, tidak pernah ada profesi yang sempurna. Tetapi ketika kita saling melengkapi, itu yang akan menolong, dan kehadiran Tuhan itu yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Kalau tanggung jawab mendidik anak ini tanggung jawab berdua ya. Betul, bukan Pak. hanya seorang istri, tapi Iya. suami pun harus ikut ya Pak. Betul. Bu ya. Betul. Ya Pak, silakan Pak. Kalau saya ingat dua kata. Satu, sinergi. Tadi Christine juga sampaikan. Yang kedua, waktu. Nah, bicara sinergi, kita kan sudah pernah naik sepeda semua ya. Atau naik motor atau mobil ya. Mau nggak kita dikasih sepeda, dikasih deh motor atau harganya setengah harga deh. Tapi cuma ada gas, tidak ada rem. Nggak mau kan? Kita nggak akan pernah mau kan? Beli apapun setengah harga pun atau dikasih gratis pun belum mau. Kan membahayakan nyawa kita. Nah, Tuhan memberikan kita suami atau istri itu yang sepadan.
banyak orang salah mencari suami istri yang persis sama dengan dia. Saya selalu bilang bercanda, kawin aja sama diri sendiri. Iya. Tapi persoalan dengan perbedaan itu suatu kekayaan atau suatu juga resiko untuk keributan, perselisihan, perbedaan pendapat. Nah, seringkali iblis itu menggunakan perbedaan itu menjadi sesuatu yang mengacaukan rumah tangga. Bukan memperkaya dan menghasilkan sesuatu yang lebih. Sinergi saya percaya itu kan kalau sepeda itu ada yang gerigi yang besar sama yang kecil. Itu besar sama kecil gunanya sama. Tapi ada rantai yang menyatukan. Tuhan yang menyatukan sehingga gerigi besar tidak bisa berkaitan dengan gerigi kecil. Itu terlalu cepat gitu. Yang kecil nggak bisa besar, terlalu lambat kamu. Tapi dua itu menghasilkan sinergi yang luar biasa. Saya tanpa Christine, saya tidak bisa mencapai yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Dia tanpa saya juga sama. Sambil contoh, tadi misalnya di dalam dunia pendidikan, istri saya guru. Nah, kalau istri saya pulang terlambat, dia ada misalnya bukan hanya siswa, tetapi problem orang tua yang datang. Jadi ada persoalan juga kan? Kalau kita bilang ke siswa, problem yang paling besar salah satunya adalah yang terjadi sama anak, itu karena orang tua. Tapi orang tua selalu bilang, anak, salah yang anak gitu loh. Padahal kalau kita lihat ujungnya apa? Orang tua. Jadi saya harus memahami, itu profesi istri saya. Dan waktu kita tidur, kita ngobrol, saya juga harus memahami, mendengar. Jadi saya tahu, ini anak ini. Jadi kita bisa saling mendoakan. Nah, yang kedua, waktu. Saya ingin mengatakan, waktu adalah, kalau sama dengan time equal love. Waktu sama dengan kasih. Jadi kalau saya mengasihi dia, saya harus punya waktu sama dia. Kalau dia mengasihi saya, dia harus punya waktu. Tapi problem kita waktu 24 jam. Itulah yang disebut prioritas. Jadi 24 jam, berapa banyak waktu saya sediakan buat istri. Istri berikan buat saya. Sambil contoh begini. Dulu kami kan di Jakarta. Jakarta sulit, Pak. Semua sibuk. Jalanan macet. Itu bisa jadi salah satu faktor bilang, aduh, kita dengar misalnya, kenapa bercerai? Tidak ada waktu ketemu. Padahal sebelum menikah kalau pacaran selalu ada waktu kan. Nah, akhirnya kita sepakat kita ketemu di tengah. Kita masih dating sampai hari ini, Pak. Masih pacaran sampai hari ini. Kalau saya pergi perjalanan jauh, Pak saya bilang kalau kita ada uang, yuk sama-sama. Kalau saya pergi yang time zone-nya beda, waktu itu yang beda, sebelum saya pulang, saya WA, Tin, kamu mau kemana? Pulang saya capek, Pak. Tapi saya sediakan waktu. Istri saya tuh suka pergi-pergi. Jadi saya pulang, mendarat ke rumah, saya walaupun capek, saya sediakan waktu buat istri saya. Ini ada bercanda gini, Pak. Misalnya laki-laki kerja, istri nggak kerja. Suami pulang kerja capek, mau di mana? Di rumah. Nggak mau keluar rumah kan? Mau me time, lihat TV lah, apalah. Istri di rumah seharian sama anak, dia butuh apa? Dia butuh keluar. Refreshing katanya. Jadi nggak ketemu kan, Pak? Suami mau di rumah, istri mau keluar. Itulah yang menyebabkan menjadi perselisihan. Contohnya begitu, Pak, saudara. Nah, Pak, kemudian sekarang kembali ke peran guru nih, Pak ya. Bagaimana sekarang kita lihat peran sekolah untuk menghadapi guru-guru yang mengalami pergumulan dengan keluarga mereka, sehingga pelayanan mereka sebagai seorang guru itu tetap bisa berjalan, Pak. Ya kan? Kan banyak, mungkin Bapak nggak tahu, Bapak kan banyak berkecimpung ini, Pak ya, menghadapi, ada nggak guru-guru yang mengalami pergumulan di pelayanan di sekolah mereka, kemudian juga mereka mengalami pergumulan di rumah tangga mereka. Nah, bagaimana, Pak, saran buat mereka ini? Ini sesuai judul nih, Pak. Saya percaya perlu seorang menjadi gembala yang baik. Dan dalam konteks sekolah, menurut saya kepala sekolah, kemudian pemimpin-pemimpin bidang, dan juga orang-orang yang mungkin bisa jadi konselor, pendampingi. Sekolah Kristen itu menurut saya salah satu yang jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Kenapa? Kita banyak saat teduh, devosi pagi sampai malam, doa pagi, doa malam, dan sore dan lain-lain. Tapi kita jangan sampai semua itu dilakukan karena tugas. Nah, salah satu yang saya sarankan dan menurut saya mungkin ini bisa salah satu contoh atau alternatif.
pemimpin di sekolah tidak melihat ini sebagai tugas. Iya. Jadi dia harus mengenal domba-dombanya. Nah, kadang-kadang kita bilang urusan sekolah aja udah pusing. Iya. Apalagi mengenal di lapangan. Sampai contoh begini. Iya. Saya memimpin organisasi. Iya. Yang saya lakukan pertama saya masuk adalah saya mengundang suami istri dan anak-anak mereka ketemu. Iya. Sama saya sama Kristen. Keluarga. Iya. Betul. Kenapa? Saya ingin mengenal mereka. Iya. Iya. Bukan mau menyelidiki, bukan. Iya. Tapi Bukan kepo lah. bukan kepo. Iya. Tapi dari membangun hubungan itu saya memahami tentang keluarga Iya. mereka. Iya. Dan apa yang bisa kita lakukan. Kedua, saya biasa lakukan one on one, Pak. Oh. Jadi setiap bulan tuh 1 kali saya duduk sama yang melapor kepada saya. Iya. Nah, disitulah kita ngobrol, saya mendoakan. Itu bicara tentang apa? Satu, ada hubungan. Iya. Kedua, bicara tentang saling mempercayai. Iya. Sehingga kita itu bukan hanya urusan sekolah, Iya. tapi atau di tempat kerja, Iya. tetapi adalah lebih dari itu. Iya. Tapi saya tahu tidak gampang, karena itu butuh extra mile. Iya. Mungkin 2 itu yang menurut saya bisa kita lakukan. Iya. Ya. Dari Bu Christine bagaimana Bu untuk menyeimbangkan tanggung jawab ini ya Iya. antara profesi sebagai seorang, ya bukan jangan sebut profesi ya, panggilan lah ya, Iya, sebagai betul. orang guru dan juga sebagai keluarga di dalam keluarga. Iya. Guru juga adalah seorang manusia. Iya. Ya. Adalah satu buat saya di zaman sekarang ini bukan lagi menjadi satu saran, tapi buat saya ini menjadi, kalau saya boleh katakan, keharusan untuk sekolah menyediakan tenaga konselor. Jadi school counselor itu sangat penting. Perlu, dan school counselor itu bukan hanya untuk membantu memberikan konseling kepada siswa, tapi juga kepada guru sebagai bagian dari komunitas itu. Dan sebetulnya peran seorang kepala sekolah itu luar biasa ya. Saya bilang itu menjadi kepala sekolah itu juga adalah suatu panggilan khusus. Kenapa? Karena kepala sekolahnya cuma satu kan, gurunya banyak gitu, siswanya lebih banyak lagi kan gitu ya. Dan jadi seorang kepala sekolah ini sebetulnya dia juga berperan sebagai seorang gembala. Gitu. Jadi dia harus melihat juga, karena guru sebenarnya garda terdepannya guru kan, yang bertemu dengan murid, mengajar, yang mengenal murid secara personal itu guru. Jadi dia harus bisa melihat, kalau saya bilang tuh seperti helikopter ya, melihat dari atas apa yang terjadi. Iya, apa yang terjadi dengan guru-gurunya. Oh, ini guru ini mengalami, kelihatannya ada sesuatu, boleh dipanggil. Kemudian kalau memang ada sesuatu yang harus didalami ya, ada follow up-nya misalnya, boleh diarahkan kepada konselor sekolah begitu. Karena kenapa? Karena guru juga memiliki sebagai manusia dia juga perlu ada bagian-bagian dalam kehidupannya yang juga menjadi masalah misalnya. Ya, karena dia juga adalah pribadi yang berkembang, dia juga punya keluarga dan sebagainya. Berarti harus ada orang yang memperhatikan guru secara khusus. Dan salah satunya adalah konselor sekolah. Bekerja sama dengan kepala sekolah. Luar biasa ini. Ya, yang sekarang mungkin banyak orang yang nggak terpikirkan itu ya, hanya lebih ke siswa ya kan. Iya, lebih siswa. Padahal guru sebagai seorang pribadi pun perlu. Betul itu sekali. ya. Kalau gurunya gagal atau mengalami persoalan, pasti berakibat ke siswa. Berimbas ke siswa juga ya. Iya. Ya memang ini yang harus dihadapin ya. Jadi sekolah perlu menyiapkan juga konselor buat para guru ya. Nah Pak, sebelum kita menutup, closing statement dari Pak Handoko dan Ibu Christine Pak buat para pendengar kita. Saya pribadi sangat menghargai peran seorang pendidik. Bukan karena istri saya guru. Di Task Force 3T saya turun ke lapangan, saya lihat ya, begitu banyak tantangan mereka hadapi. Tetapi saya percaya dalam satu pernikahan, suami dan istri itu kayak segitiga. Segitiga gitu ya. Suami, istri, dan ada Tuhan. Tuhan itu yang berperan aktif di dalam pernikahan. Kenapa? Banyak pihak yang kita bisa minta pertolongan. Tapi yang pertama hubungan kita sama Tuhan. Yang kedua suami istri bersama-sama. Hubungan kita
bersama Tuhan, Iya. karena dua sudah menjadi satu. Iya. Ya menurut saya itu yang harus benar-benar dijaga, diperkuat. Iya. Sehingga itulah yang menjadi suatu energi yang sangat kuat, suatu kekuatan yang luar biasa, dan juga sinergi yang luar biasa untuk kita bisa merespon pelayanan-pelayanan panggilan yang Tuhan percayakan. Iya. Dimulai dari saya, istri, dan juga kami Iya. sebagai dua yang menjadi satu. Ya, silakan Bu. Iya, pernikahan itu adalah sebuah anugerah Iya. dari Tuhan. Pernikahan memiliki visi di dalam Tuhan. Ketika kita menempatkan prioritas yang benar di dalam kehidupan kita sebagai pribadi dan sebagai individu dua yang sudah menjadi satu di dalam pernikahan, dengan menempatkan yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah pekerjaan dan pelayanan. Di situ karena kita sebagai orang Kristen melihat pekerjaan ini sebagai pelayanan, di situ kita akan menemukan bagaimana membuat prioritas yang benar. Iya. Karena ketika kita sudah buat prioritas yang benar, dengan menomorsatukan Tuhan, keluarga, kemudian pekerjaan pelayanan, maka kita akan belajar mengetahui bagaimana kita harus mengarahkan kehidupan kita, bagaimana mengarahkan keluarga untuk berjalan dalam Tuhan, dan ini berdampak untuk pekerjaan kita dan pelayanan. Terima kasih Pak Handoko dan Ibu Christine, para penonton sekalian. Jadi kalian tuh para Bapak Ibu sekalian harus menetapkan prioritas ya untuk terciptanya bisa pelayanan yang kuat dan pernikahan juga kuat, keluarga juga bisa harmonis. Itu pesan dari Pak Handoko dan Ibu Christine. Kita akan akhiri program dari Task Force doa dan konseling ini, dan sebelum kita akhiri, Pak Handoko akan berdoa untuk mengakhiri acara ini, Pak. Ya, mari kita berdoa dimanapun kita berada. Tuhan, Kau Allah yang berdaulat, dan kami percaya dalam pernikahan kami itu adalah panggilan Tuhan yang menyatukan kami berdua sebagai suami, kepala keluarga, dan istri penolong sepadan. Dan kami juga percaya di dalam dunia pendidikan, di dalam sekolah atau dimanapun Tuhan, itu adalah satu kepercayaan Tuhan berikan bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa semua para pendidik Tuhan yang ada di Indonesia dimanapun kami berada. Dan juga untuk suami-suami sebagai kepala keluarganya, istri-istri sebagai penolong sepadan, dan anak-anak kami yang kami kasih sendiri Tuhan. Dan juga siswa-siswa yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan kami bawa kepada Engkau. Karena Engkau yang empunya mereka, yaitu satu generasi yang Tuhan percayakan Tuhan, untuk kami muridkan bersama-sama karena mandat daripada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kemampuan, kasih anugerah, dan semua itu berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan berkat itu mengalir bagi kami semua, sehingga kami bisa melakukan mandat ini Tuhan, dengan kerendahan hati, takwakan Tuhan, dan mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Handoko, Terima kasih. Christine. Sama-sama.